Halo semua, selamat datang di Auto Rider, selamat tahun baru. Semoga Anda sehat selalu dan semoga resolusi Anda di tahun ini bisa tercapai. Di tahun yang baru, kita kedatangan motor baru dan ini adalah Honda IM1i. Motor terbaru dari Honda. Motornya adalah motor listrik dan dijual di Indonesia dengan harga 33 juta rupiah. Untuk yang tipe ini, ada satu tipe lagi, namanya Honda IM1i Plus. Harganya lebih mahal 500 ribu, bedanya hanya ada back rack di belakang sini untuk membawa top box. Oke, kita akan cobain motor ini buat riding harian karena kita pernah bahas sebelumnya. Jangan kemana-mana, kita bahas satu persatu. Sedikit mengingatkan saja, bodinya motor ini seperti dibawa dari masa depan ya. Ini adalah cara Honda menerjemahkan arti sebuah motor listrik. Kelihatan slick banget, dia minimalis, bodinya nggak ada lancip-lancip dan desain aneh-aneh, semuanya slick. Dan semua lampu sudah LED, tapi yang bisa kita cirikan, saya sudah pakai motor ini beberapa hari, kelihatan di bagian belakang sini. Coba kita standarin dulu ya. Nah, sering kena sepatu, Mas Bro. Jadi, satu, arm sini ya udah pasti lah ya kalau standar tengah. Rata-rata motor juga sering kena sepatu di bagian bawah. Lalu di sini nih. Jadi, footstep penumpangnya ini menyatu dengan desain body, bagus sih, cakep ya. Tapi begitu dinaikin, nah ini berpotensi untuk menggores body, kakinya. Baik kiri maupun kanan sama aja. Jadi apalagi kalau sering nendangnya seperti ini, nah ini kena nih. Begitu juga di bawah sini. Jadi pada saat nyari-nyari mau standarin samping, sepatu sering kena ini. Jadi bodi bagian samping yang bagus ini, bodi halusnya ini potong lecet, sehingga lebih sip kalau diberikan proteksi ya. Mungkin ada PPF ya, paint protection film, atau mungkin stiker yang bening itu, sehingga bodinya tetap awet, nggak baret-baret. Itu dari bodinya dulu. Lalu berikutnya yang saya rasakan lagi, dia stangnya memang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu lebar, tapi spionnya model bundar ini baplang banget sehingga kadang-kadang suka lupa kalau ini lebih lebar dari stang. Udah itu aja sih. Yang lainnya kerasanya motor ini sangat kecil, lincah, dan ya ini nanti kita akan cobain bagaimana kalau dipakai, karena ini bagaimana rasanya Honda menerjemahkan sebuah motor listrik itu ada di sini semua. Kuncinya masih kunci biasa, belum ada keyless dan segala macam ya. Dia baterainya ada di bawah jok, dan di bawah jok ini dia sayangnya saking baterainya besar, dia banyak sekali menyimpan membutuhkan space di sini sehingga sisanya hanya sedikit. Ini paling hanya beberapa dokumen yang bisa saya taruh di sini. Paling bisa buat, ya mungkin jas hujan muat lah ya di sini ya. Jadi memang motor ini perlu bagasi sebenarnya. Nah, sehingga kita paham Honda memberikan satu varian lagi, yaitu Honda IM1i Plus yang punya back rack di belakang sini. Dan ternyata sudah ada dudukannya, jadi kalau kita lihat, perhatikan ya, ini kelihatan seperti bagian dari bodi, padahal ini sebenarnya behel, jadi keras. Jadi yang bagian berwarna merah ini mungkin hanya penutup ya, plastik, tapi di bawahnya ada semacam babet, dan sudah ada lubangnya 1, 2, 3, 4 di bawah sini. Jadi bisa langsung dipasangin bracket di belakang buat bawa barang, karena Anda nggak bisa bawa barang apa-apa lagi di sini. Di bawah jok hanya tersisa sedikit saja. Yang di dek bawah ini sebenarnya lumayan lega karena jok, antara jok sama setang cukup jauh sehingga deknya juga panjang. Ini lega banget sih sebenarnya ya. Kita turunkan, pada saat naikin kaki dia terasa lebih tinggi memang. Dan buat saya posisi dengkul atau lutut saya ini sedikit lebih tinggi dibanding posisi pantat. Jadi
kaki jadi agak naik. Mungkin kalau Anda tidak setinggi saya, Anda tidak seperti ini ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit fiturnya sebelum kita cobain beberapa teman kita untuk duduk di atas motor ini yang mungkin tingginya tidak seperti saya. Ini adalah dashboardnya dan speedometernya simple banget. Ini seperti Honda Genio ya. Jadi ada speedometer, terus ada ini tetap aja ya dia seperti pom bensin gambarnya, tapi ada colokan. Jadi ini level baterainya sekarang masih ada 57%. Lalu ada ini jarak, ada odometer dan Anda bisa ganti informasinya menjadi trip meter, hanya satu saja trip meternya, dan jam. Jadi perjalanan Anda bisa diukur dengan trip meter ini, bisa di reset lagi. Jadi cuman itu aja, dan cuman ada beberapa indikator tambahan seperti sen kiri dan kanan. Ini terus lampu jauh, lampu dekat. Ini lampu jauh dan nggak ada saklar dim ya. Lalu ada ready dan econ. Econ ini kalau dia masih kelihatan nih ada indikator standar. Kita coba naikkan standarnya. Nah, kalau standarnya sudah naik, ini bisa dihidupkan, diaktifkan ya. Bisa push start, tekan rem, push start, dia akan kelihatan ready di sini. Dan kalau sudah ready ini bisa digas, berarti motornya sudah bisa maju. Lalu Eco ini itu adalah riding mode-nya. Kalau Anda memilih Eco, dia hanya bisa 25 km per jam saja. Tapi kalau Eco-nya dimatikan jadi standar, itu Anda bisa ngebut sampai 45 km per jam. Top speed dari motor ini. Nanti kita cobain pada saat riding. Nah, kita cobain ke beberapa postur tubuh. Saya adalah 185 cm dan motor ini kecil sekali. Dia tinggi joknya hanya 740 mm dan kaki saya sangat menekuk di sini. Tadi saya bilang dia posisi lutut saya sedikit lebih tinggi dari posisi pantat saya yang ada di jok ini. Nah, bagaimana kalau Anda tidak setinggi saya? Di sini ada Tio yang tingginya 175 cm. Nah, ini mah pendek banget ya? Pendek, Mas. Coba kalau naik kakinya yuk. Nah, kalau Tio, karena kakinya tidak sepanjang saya juga, dia tidak setinggi saya ya lututnya ya. Tapi tetap di atas jok. Nah, bagaimana kalau dipakai sama mungkin ibu-ibu yang mau ngantar anaknya sekolah? Kita akan cobain sama Dita. Dita ini tingginya 155 ya. Jadi kalau mau nganter adik anak belum punya anak ya? Belum dong. Belum punya anak, Mas. Dita tinggi 155 dan masih napak sempurna. Kakinya dua-duanya di sini. Kalau dinaikin gimana, Dit? Kalau dinaikin yang kaki kiri coba. masih aman aja sih. Aman banget. Masih jauh dari lutut ya. Kalau dibelokin patah jauh banget, nggak mentok. Jadi motor ini ramah buat saya aja yang tinggi masih enak, apalagi mungkin kayak Anda seperti Dita yang nggak nyampe 160 pun masih enak naik motor ini. Oke, sekarang kita cek sebelum kita pakai riding. Ya, tadi itu beberapa posisi riding dari teman-teman yang mungkin bisa mencerminkan kira-kira kalau Anda bagaimana ya. Nah, sebelum kita cobain motor ini, kita lihat lagi kondisi mesin, bukan mesin ya, motor listriknya. Dia punya spesifikasi 1,7 kW, hub motor di bawah, dan remnya depan cakram, belakang tromol. Jadi karena belakang tromol, Honda dengan mudah memberikan parking brake lock yang ada di sini. Tapi parking brake locknya seperti Honda yang zaman dulu banget, jadi harus pakai dua tangan. Kalau cuma satu tangan doang nggak bisa. Ya. Lalu baterainya 50,26 volt dan 29,4 ampere hour. Jadi speknya sekitar 1,3 kWh. Anda pada saat beli motor ini seharga 33 juta hanya dapat satu baterai. Lalu bagaimana ngecasnya? Anda ditawari dua pilihan. Mau sistem swap. Kalau swap itu Anda akan dapat aplikasi yang namanya Honda eSwap.
sehingga Anda bisa swap baterainya di beberapa e-shop yang ada di Indonesia. Jadi Honda menyiapkan e-shop, jadi mungkin beberapa bengkel ahas nanti akan menjadi e-shop. Itu ada charging station di sana, bisa tukar baterai di situ. Satu baterai itu disebutnya 1 unit energi, jadi 1,3 kWh. Itu harganya Rp8.000 untuk sekali ngecas. Tapi kalau Anda masukin baterainya masih ada misalnya sisa 25%, berarti nggak 8.000. Jadi Anda hanya bayar mungkin 75%-nya saja dari 8.000. Kalau misalnya masuk 50% ya berarti bayarnya cuma 4.000. Kira-kira gitu deh ya. Itu kalau mau swap baterai. Tapi kalau Anda lebih convenient buat di rumah ya, motor ini saya bisa bilang ini sebenarnya motor komplek. Karena kalau buat jalan jauh kayak nanti kita cobain dari rumah saya ke kantor, itu agak deg-degan gitu. Tapi kalau buat di rumah, mungkin rumah Anda jauh dari pom bensin, ya mungkin tinggal di komplek real estate yang sangat besar, sehingga pom bensin ini jauh di luar, keluar klaster dulu, ketemu klaster lagi, keluar komplek baru ada pom bensin. Nah itu motor ini cocok buat di rumah Anda. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar pun bisa ngantri sebelum dapat bensin. Ini cas di rumah, tapi buat ngecas di rumah Anda harus nambah sekitar 6 juta untuk beli chargernya. Jadi seperti ini, kami dikirimkan Honda untuk mencoba motor ini, itu dapat 2 baterai dan 1 charger. Jadi biar bisa mungkin agak jauh ya. Nah, untuk dapat komposisi seperti ini berarti harga motornya 33 juta plus 1 baterai lagi harganya sekitar 10 juta plus charger lagi harganya 6 juta, berarti hampir 50 juta dengan komposisi ini. Motor 1 plus charging dock buat di rumah dan 1 baterai tambahan, baterai cadangan. Itu terserah Anda sih bagaimana pilihannya, itu kembali ke Anda. Pada saat beli motor ini Anda akan ditawari mau yang mana. Oke, sekarang kita akan pakai riding gear untuk coba harian seperti apa rasanya motor ini. Sekarang kita akan cobain di jalan raya, plat nomor udah ada dan motor udah ready. Tekan rem, terus tombol start, dia jadi ready. Langsung jalan, sesimpel itu. Jadi ternyata inilah caranya Honda menerjemahkan arti sebuah motor listrik. Pertama kali mereka menjual di Honda IM1i dan IM1i Plus ini. Cukup lama Honda memutuskan untuk akhirnya menjual motor ini, karena motor ini sudah cukup lama ya diperkenalkan sama mereka, yang dari dibilang konsep terus akhirnya diperkenalkan tapi belum ada harga. Akhirnya kemarin mereka mengumumkan harganya dan varian-variannya, dan rasanya memang harus diakui ini adalah sebuah Honda karena pengalaman mereka berpuluh-puluh tahun membuat sepeda motor itu dituangkan pada motor ini, dan rasanya memang ini adalah sebuah motor yang proper. Build quality-nya bagus sekali, layaknya sebuah Honda, tidak ada kurangnya. Body-bodinya rapat semua, dan buat yang nanya rangka SF, ini bukan rangka SF ya Mas Bro, beda karena rangkanya beda sama SF. Terus dia punya semua kelengkapan sebuah sepeda motor, karena kita yakin bahwa Honda punya expertise di sana. Sekarang kita muter-muter komplek dulu, karena enak kalau di dalam komplek dia suasananya hening, hanya ada sedikit mobil keluar masuk dan motor juga jarang, sehingga motor ini nggak ada suaranya. Suaranya hanya sedikit bergumam gitu, dan halus sekali, nggak ada getaran, nggak ada bunyi. Ini adalah karakter khas sebuah motor listrik dan diterjemahkan sama Honda dengan bagus sekali. Di IM1i ini dia proper banget, mulai dari jalan pertama, terus kita pelintir gasnya itu tidak nyentak sama sekali. Kita coba lagi ya, dari berhenti. Jadi mau pakai mode eco, ini mode eco. Oke. Atau mode standar.
sama rasanya, tapi hanya nanti mungkin dibatasi dari kecepatan ya. Kalau Eco ini kita sudah top speed nih 25 km per jam. Jadi respon awalnya tidak beda, tapi hanya beda di kecepatan maksimum saja. Dan motor ini tidak ada suaranya, semuanya rapih, tidak ada suara sedikit pun. Karena kalau Anda naik motor listrik ya itu semua panca indera Anda seperti teramplifikasi, semuanya berasa. Mulai dari Anda bisa merasakan getaran di sini yang tadinya ada getaran mesin sekarang nggak ada, dan sekarang Anda bisa ngerasain getaran-getaran lain yang ada di motor selain getaran mesin. Nah, begitu juga dengan suara, tidak ada suara lain, suara mesin nggak ada, jadi Anda bisa mendengarkan suara yang lain. Kita dengerin. Yang kedengeran hanyalah road noise, suara ban menggesek aspal karena ini lagi hujan, habis hujan tadi ya. Jadi kadang-kadang suara cipratan air kedengeran. Dan ini sangat menyenangkan. Kalau Anda suka berkendara dengan kendaraan yang hening, ini adalah jawabannya ya. Tapi itu tadi, ini kita baru bicara mengenai first take off. Bagaimana di jalan raya nanti kita omongin. Tapi motor ini benar-benar menyenangkan karena tidak ada suara, nggak ada. Ya mungkin karena motor baru ya, nggak ada cik 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 cik, nggak ada suara-suara seperti itu yang kalau pada motor-motor listrik lain di merek-merek lain, bahkan brand-brand yang cukup ternama sekalipun, itu setelah kita jalan mungkin sekitar beberapa puluh kilometer mulai kedengeran tabiatnya. Ada tuh mulai ikuk 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 kik 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 cik 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 perker ker ker body getar. Nah ini saya sudah jalan kemarin selamat tahun baru, memang nggak jauh sih, di dekat-dekat komplek rumah aja. Motor ini sudah jalan 200 kilo nih, 199 kilo. Jadi belum ada gejala-gejala entah body getar, entah ada suspensi yang bunyi. Hanya sekali-sekali saja, mungkin susah untuk bisa mendengarkannya ke Anda ya. Itu kalau ketemu polisi tidur yang agak tinggi dan tajam itu ada bunyi cedek gitu doang. Kemungkinan sih agak-agak ada bottoming juga ya di situ ya. Tapi suspensinya ini enak sekali, empuk. Baik suspensi belakang, apalagi suspensi belakang ya itu empuk sekali. Suspensi depannya juga oke banget. Cuman itu tadi ya, kalau ketemu yang polisi tidur tajam, sebaiknya Anda ngerem, karena kalau nggak ada bunyi jeduk gitu. Selebihnya nggak ada noise sama sekali motor ini. Itu yang saya perlu acung jempol. Ternyata beginilah kalau Honda menerjemahkan sebuah arti sebuah motor listrik. Mereka benar-benar mengeluarkan semua know-how mereka membuat sepeda motor. Jadi kalau motor baru listrik tuh enak banget seperti ini. Itu baru ngomongin dari riding feeling impression, Mas Bro. Riding dynamics-nya. Jadi dinamika riding, mulai dari roda berputar, suspensi bermain, motor listriknya mendorong motor ya kan. Nah itu semuanya ini, termasuk remnya. Ini remnya enak sekali. Wow. Motor listrik lain so-so lah, tapi ini remnya empuk sekali. Rem depan cakram, rem belakang tromol, dan ini adalah kombi brake. Jadi Anda cukup menekan yang kiri saja, duanya bekerja, dan itu enak sekali. Dan Anda punya parking brake di sini karena rem belakangnya tromol. Jadi ternyata mungkin itu Honda memutuskan di belakang pakai tromol ya. Kemarin ada yang nanya, Mas kenapa pakai tromol belakang? Kalau tromol kan panas ya kalau di rem. Ditambah motornya juga panas ya. Seharusnya sih Honda sudah memperhitungkan hal itu ya. Kenapa mereka mempergunakan hub motor dan juga di dalamnya ada tromol rem juga. Dan ternyata salah satunya adalah untuk parking brake lock. Jadi Anda bisa parking brake lock di situ. Kalau semuanya depan belakang cakram, parking brake lock pasti agak-agak mahal. Nah, begitu kita ke jalan raya, ini ya agak-agak susahnya karena motor ini punya
kecepatan maksimum hanya 45 km per jam. Jadi kalau Anda di jalan raya nggak usah macem-macem deh. Motor ini bisa dibilang adalah motor Honda paling pelan yang ada di Indonesia saat ini. Jadi nggak perlu ngomongin akselerasi, performa dan segala macam. Motor ini pelan banget deh Mas Bro. Lihat nih. Oke, kita lihat ya. 40, 45. Nah ini turunan. Dia bisa sampai 50 kalau turunan. Tapi iya tuh, udah itu aja. Jadi kalau lurus lagi dia akan balik lagi ke 45 atau 46. Turun dikit jadi 47, 48. Tapi terus lagi. Sepanjang jalan Anda hanya akan dibuai dengan kecepatan 46 km per jam. Lihat. Jadi beginilah performanya, dan dia hanya bisa jalan sejauh 41 km setiap Anda mengecas full baterainya. Itu di atas kertas Mas Bro. Bagaimana kalau dipakai di jalan raya seperti ini, yang kalau Anda riding harian perlu sering buka gas, apalagi kalau mau nyalip ya seperti ini. Anda udah top speed dan Anda mau masuk jalur 3 nggak bisa karena udah top speed, jadi nggak bisa, jadi balik kiri lagi. Jadi apa ya, sabar-sabar deh naik motor ini kalau di jalan raya. Makanya tadi sebelum saya jalan, saya mewanti-wanti motor ini memang lebih cocok untuk di komplek aja. Jadi mungkin buat ngantar anak sekolah, buat Anda yang kompleknya cukup besar dan jauh dari pom bensin. Kalau mau ke pom bensin harus muter balik jauh nih, kayak seperti ini ya. Tadi dari komplek itu pom bensinnya baru ada di situ. Jadi muternya jauh dan effort gitu kalau mau ke pom bensin. Anda nggak usah ke pom bensin, nggak usah capek-capek ngantri, cukup ngecas motor ini di rumah, bisa dipakai harian gitu. Jatah Anda sekali ngecas 40 kilo. Jadi kalau misalnya pagi ngantar anak-anak, terus ntar siang mau jemput lagi, kalau jarak rumah Anda cuma 10 kilo dari rumah, itu masih oke. Tapi kalau di komplek kan mungkin nggak nyampe itu ya. Oke, lalu apa lagi selain motor ini enak banget. Lihat, saya dengan mudahnya melepas tangan. Jadi motornya balance-nya bagus, suspensinya enak, empuk, dan yang pasti joknya itu empuk banget. Walaupun dia tidak lebar ya, tapi dia empuk sekali. Jadi Anda bisa menikmati perjalanan di sekitar komplek Anda, di sekitar perumahan Anda itu dengan baik, dengan nyaman sekali. Atau kira-kira mungkin Anda pengen pakai motor ini buat sarana transportasi ke angkutan umum misalnya ya. Rumah Anda dekat dengan either MRT, LRT, Transjakarta, atau mungkin yang di kota lain ya ada mungkin Trans Jogja mungkin, atau mungkin ada KRL juga ya kan. Anda bisa pakai motor ini dari rumah ke tempat parkir, kantong-kantong parkir terdekat dari kendaraan umum, lalu tanpa perlu khawatir ngisi bensin. Ngecasnya di rumah sudah cukup. Oke, sekarang kita balik. Bener-bener harus melihat kondisi sekitar kalau mau putar balik, karena motor ini nggak bisa ngebut. Nah, bagaimana rasanya kalau dipakai harian? Saya pernah pakai motor ini kemarin nih buat jalan dari rumah ke kantor. Untungnya Honda membekali 2 baterai, jadi saya nggak khawatir mau jalan agak jauh sekalipun. Tapi ya itu, saya harus bawa-bawa baterainya di bawah sini. Sekarang baterainya lagi nggak ada, jadi baterainya ada di bawah sini di deck. Itu cukup buat bawa baterai, tapi harus saya kantongin dan harus dibungkus lagi supaya nggak kehujanan, karena kemarin sempat kehujanan, jadi harus dibungkus-bungkus supaya tidak konslet ya Mas Bro ya. Nah, ini kemarin perjalanan saya dari rumah ke kantor, pulang balik, berapa kira-kira ya kepakainya baterainya ya, dan itu riding normal. Ya udah, itu aja dulu. Kita coba lihat hasilnya.
Akhirnya sampai di kantor lagi. Ini saya sudah jalan sekitar 15,6 kilo dan baterai terpakai sekitar 46%, jadi masih ada 54%. Ini sih kalau buat harian agak deg-degan ya. Oke riders, tadi itu hasil kita bercengkrama di awal tahun dengan Honda IM1i yang baru ini. Ini adalah motor listrik Honda pertama di Indonesia dan suatu langkah besar bagi pabrikan Jepang terbesar di Indonesia ini untuk menghadirkan motor listrik. Karena menurut kami motor ini enak, tapi masih banyak, ya perlu banyak persiapan lah. Ya kan, satu dari sisi ekosistemnya, kalau pilih swipe charging itu masih perlu banyak infrastruktur yang harus dibenahi. Lalu motornya juga masih terlalu mahal karena mungkin bisa dibilang teknologi ya, tapi kalau dilihat dari komposisi motornya saja, katakanlah ambil baterainya harganya 10 juta jadi sekitar 23 juta. Lalu motor 23 juta itu dibandingkan dengan Honda Beat yang masih 18 jutaan, bedanya apa? Mungkin ini hanya beda di tengah ke belakang ini yang dia ada motor listrik hub motor belakang ini. Kalau dibanding sama motor bensin, apakah komposisi ini lebih mahal? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Lalu juga bagaimana Honda menyikapi baterai ini nantinya ke depannya seperti apa? Usia pakainya bagaimana? Karena kalau sistem swap kita belum dapat jawaban dari Honda bagaimana garansinya nanti, karena kalau Anda memilih untuk beli docking charger di rumah, ya ini adalah baterai Anda bisa sayang-sayang dipakainya benar dan segala macam. Tapi kalau Anda memilih untuk swap battery, Anda bertukar baterai dengan yang lain, sistem galon ya, atau sistem tabung gas. Tabung gasnya kadang Anda dapat yang udah lecet-lecet, tapi harusnya Honda bisa meyakinkan Anda bahwa baterainya itu masih bagus, mungkin kondisinya di atas sekian persen. Jadi banyak sekali PR memang untuk motor listrik, tapi kalau Anda butuh, ini adalah salah satu jawaban Honda untuk kebutuhan Anda. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini, dan like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda yang mungkin lagi cari motor listrik yang proper. Ini adalah salah satu yang proper, walaupun masih perlu banyak pengembangan lagi. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe ke Autorider, main-main juga ke website kami www.autorider.com, dan follow kami juga di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!